Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. How are you today? I hope you always fine, healthy, and happy. Okay. Are you ready to start our lesson today? That's great. Well, before we start, it will be better if we are praying together. So let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ibu akan mengingatkan kalian untuk melakukan absensi terlebih dahulu di WhatsApp group. Silahkan, jangan sampai lupa ya. Oke, di sini Ibu akan menampilkan 2 buah gambar yang berhubungan tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang tahu tidak ini gambar apa? Nah, benar sekali, di sini ada gambar cerobong asap dan tumpukan sampah. Kira-kira setelah melihat 2 gambar ini, kita tuh akan belajar tentang apa sih? Ya, benar sekali. Kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Ada yang kepo tentang perubahan lingkungan itu apa? Nah, simak penjelasan berikut ini ya, teman-teman. Perubahan lingkungan. Apa sih itu perubahan lingkungan? Nah, perubahan lingkungan itu merupakan terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun faktor manusia. Nah, apa saja sih faktor alam itu? Nah, yang pertama adalah terjadinya gunung meletus. Kemudian yang kedua adalah tsunami, dan yang selanjutnya adalah tanah longsor. Selain faktor alam, perubahan lingkungan ini juga disebabkan oleh faktor manusia. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama adalah pembuangan limbah asap pabrik industri secara sembarangan tanpa melakukan filtrasi terlebih dahulu. Kemudian ada pembakaran sampah, dan selanjutnya adalah pembuangan sampah di sungai. Jenis-jenis limbah. Yang pertama ada limbah cair, contohnya adalah limbah deterjen. Kebanyakan kita tuh sering ya melihat para ibu-ibu ataupun orang-orang itu membuang limbah deterjen itu ke tanah sehingga dapat menurunkan kualitas tanah tersebut. Kemudian ada limbah padat, contohnya adalah sampah plastik karena sampah ini itu tidak dapat diurai oleh bakteri. Kemudian ada limbah organik. Nah, beda dengan limbah padat ini ya teman-teman, kalau limbah organik ini itu dia akan cepat membusuk. Contohnya itu adalah makanan atau sisa makanan yang kita konsumsi. Kemudian ada limbah daur ulang, contohnya itu adalah logam, kemudian furniture, kemudian limbah lainnya yang dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya adalah limbah berbahaya. Apa sih contohnya? Nah, contohnya adalah limbah medis. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran. Nah, pasti kita sudah tahu ya teman-teman, apa saja sih jenis-jenis pencemaran itu? Nah, jenis pencemaran yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air ini itu bisa disebabkan karena kita yang sering membuang sampah ke sungai atau membuang limbah deterjen ke sungai, membuang pestisida ke sungai, dan lain sebagainya. Kemudian ada pencemaran udara, itu contohnya adalah asap pabrik yang tidak difiltrasi sehingga dapat memberikan dampak buruk terhadap kualitas udara tersebut. Selain itu juga, udara ini akan terasa panas dan menyebabkan lapisan ozon itu menjadi berlubang. Selanjutnya adalah jenis pencemaran yang ketiga adalah pencemaran tanah. Di sini ada kilang minyak yang menyebabkan tanah itu tercemar ya teman-teman. Bisa dilihat di situ tidak terdapat tumbuhan karena adanya pencemaran tanah tersebut. Pencemaran tanah ini akan menurunkan kualitas tanah tersebut sehingga tanah tersebut itu kualitasnya menurun dan tidak subur kembali. Nah,
Setelah belajar mengenai pencemaran lingkungan, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa sih upaya pelestarian lingkungan itu. Nah, upaya yang pertama adalah tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan, terutama di sungai, kemudian melakukan atau menggelakkan penanaman pohon kembali, dan selanjutnya adalah melakukan daur ulang sampah. Dan yang keempat adalah mengurangi aktivitas konsumsi. Kenapa begitu? Karena semakin banyak kita melakukan aktivitas konsumsi, maka akan semakin banyak pula sampah yang akan kita hasilkan. Jadi, kita harus mengurangi aktivitas konsumsi untuk meminimalisir jumlah sampah. Dan yang kelima adalah tidak membakar sampah. Karena kalau kita membakar sampah, itu akan menghasilkan zat buangan berupa asap sehingga dapat menjadi penyebab pencemaran udara. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang bisa membantu untuk menarik kesimpulan tentang apa yang kita pelajari tentang hari ini? Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan tentang pembelajaran hari ini adalah perubahan lingkungan merupakan terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia. Kemudian pencemaran itu dibagi menjadi 3, yakni pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, upaya pelestarian lingkungan itu adalah dengan melakukan daur ulang, penanaman pohon, dan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, cukup sekian. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya cukup mudah kok, teman-teman. Jadi, kalian silahkan untuk membuat e-poster tentang upaya pelestarian lingkungan, kemudian upload ke media sosial masing-masing. Jangan lupa dibuat dengan semenarik mungkin. Ibu tunggu paling lambat 1 minggu ke depan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingat akan sebuah lagu yang diciptakan oleh Bung Firsa Besari yang kalimatnya tuh kayak gini. When Firsa Besari said, mungkin kita sedang lupa cara jadi manusia, harusnya ciptakan cinta, bukan hancurkan dunia. Hidup bukan hanya tentang tumpuk harta atau berlomba jadi penguasa. Apalah artinya kita tanpa semesta. Alam bukan tempat sampah, gunung bukan tempat sampah, laut bukan tempat sampah, jadikan bumi lebih indah. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.